Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung dalam hari kedua dalam Diklatnas yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat sudah hadir bersama kita adalah Direktur LPP Akademisi Nusantara, Bapak Ari Purmadi MPD. Selanjutnya adalah pemateri yang sama-sama kita hormati, Bapak Haryadi Ahmad MPD, beserta seluruh peserta, baik dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, guru, kepala sekolah, akademisi, maupun mahasiswa ataupun masyarakat yang sudah menyempatkan hadir dalam mengikuti Diklatnas yang mengangkat tema atau judul dengan tema adalah penguatan profil pelajar Pancasila P5 di Satuan Pendidikan, di mana hari ini merupakan hari kedua dalam rangkaian Diklatnas yang kita laksanakan Bapak dan Ibu sekalian, yang ini di mana merupakan hari terakhir dalam Zoom meeting kita di hari ini. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena jikalau ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat tersampaikan melalui Zoom meeting ini karena terkendala waktu dan tempat, maka Bapak Ibu bisa menyampaikannya dalam forum grup yang sudah dibuat dengan pemateri kita tentunya, atau bisa menghubungi pemateri kita melalui berbagai kanal media sosial yang sudah diberikan kemarin. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan juga diberikan kesehatan dalam pengimplementasian apa yang sudah kita terima dan bisa kita laksanakan pada satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu yang sekalian yang saya banggakan, juga pemateri beserta pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Haryadi Ahmad selaku pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas Yayan. Din, Saya hormati sepertinya di Direktur Akademisi Nusantara Pak Ari Purmadi MPD yang hebat dan Bapak Ibu yang sangat luar biasa serta seminar nasional Akademisi Nusantara pada malam hari ini. Baik, Bapak pemateri yang sudah tampaknya sudah siap hadir dan juga menyampaikan materi juga kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada malam hari ini saya bagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi penyampaian materi dan sesi kedua adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, saya himbau tetap menyalakan kamera selama kegiatan ini berlangsung. Dan juga jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa dengan menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan untuk direspon oleh pemateri kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan serta hormati, izin Bapak pemateri dan juga pimpinan LPP Akademisi Nusantara, hari kedua dalam penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan dengan pemateri Pak Haryadi Ahmad. Dengan ini saya mulai, dan kepada Bapak Haryadi Ahmad selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Yayan atas waktunya dan pada hari ini untuk di hari kedua ini kita akan berbagi pengalaman Bapak Ibu dan tentunya saya juga harus banyak mendengar dari Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu di satuan pendidikan. Jadi mudah-mudahan juga pada kegiatan kita pada hari kedua di malam ini menjadi bermanfaat nanti dan bisa kita laksanakan di satuan pendidikan ini, yaitu dengan tujuan untuk peserta didik kita. Adalah yang saya hormati Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil nama ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Izinkan saya share screen sedikit, akan mengulang sedikit. Kemarin kita sudah coba sampai pada uh, tema, atau kita kemarin saya sudah sampaikan tema apa saja sih yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Jadi Bapak Ibu, di antara kearifan lokal, rekayasa teknologi,
kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan sampai dengan pada suara demokrasi. Dan ini kalau kebekerjaan ini adalah tema untuk khusus SMK. Jadi ya, diwajib ini kalau untuk SMK ini kebekerjaannya. Bapak Ibu yang saya banggakan, eh, ini yang kemarin bagaimana implementasinya di P5 itu di satuan pendidikan kita. Jadi dari PAUD sampai dengan SMK, jadi ada juga di SPK di sini. Ini adalah eh, 1 sampai dengan 3 proyek dengan tema yang berbeda. Di sini ada yang kalau di PAUD itu 1 sampai 2, kalau di SD 2 sampai 3, dan di SMP, SMA itu adalah 3 sampai dengan 4. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, eh, kemarin banyak apa namanya, bagaimana sih alokasi, banyak yang ditanyakan di situ, bagaimana sih alokasinya. Jadi Bapak Ibu, kalau di PAUD itu sekitar dilaksanakan P5 ini adalah eh, tidak ada minimal alokasi ya. Kalau di PAUD bisa di apa namanya, disesuaikan. Kalau di SD kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 jam per tahun. Ini Bapak Ibu yang saya tampilkan ini adalah alokasi waktu per tahun ya, bukan per semester. Jadi kalau per tahun itu yang ini. Nah, kalau per semester bagaimana, ini tinggal kita bagi menjadi Bapak Ibu. Dan di kelas 6 itu adalah sekitar 224 jam jam pelajaran. Di SMP itu 360 jam pelajaran. Ya, di SMP kelas 7 dan kelas 8 itu 360. Di SMP kelas 9 itu 320, dan di SMA kelas 10 itu ini yang paling banyak 486. Nah, ini alokasi waktu eh, minimal ya Bapak Ibu yang perlu kita eh, lihat. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, memang kalau kita belum eh, yang banyak kemarin diperbincangkan atau ditanyakan itu tentang alokasinya. Nah, eh, Bapak Ibu yang saya banggakan, bagaimana sih pelaksanaan yang kemarin saya sampaikan. Kalau kita melaksanakan per minggu misalkan, itu misalkan kita mengambil di hari Jumat atau di hari Sabtu, itu seperti ini tampilannya kalau kita mengambil eh, per bulan Bapak Ibu, atau per minggu, jadwalnya per minggu. Nah, apakah kita akan alokasikan waktu mulai dari hari Jumat atau di hari Sabtu, itu tergantung dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau bagaimana kalau kita melaksanakannya per hari ya, atau per hari misalkan. Nah, ini tergantung dari kita juga, bagaimana di satuan pendidikan eh, kita harus mengambil kapan. Misalkan di hari Senin itu mulai dari jam 9 sampai jam keempat sampai jam ke-6. Misalkan di hari Selasa 2 jam, dua jam pelajaran, di hari jam ke-6 jam 7, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu, nah bagaimana kalau kita lakukan ini mohon maaf, ini tahunnya tahun 20. Contohnya sekedar contoh saya ilustrasi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau kita ngambil eh, 2 minggu, 2 minggu misalkan. Nah, ini sebagai salah satu contoh kalau kita mau mengambil mengalokasikan waktu 2 minggu dalam 1 bulan. Nah, tergantung dari jumlah tatap muka yang ada. Nah, eh, kita akan coba melihat bahwa bagaimana sih komponen modul yang sesuai, yang standar di dalam pengembangan proyek modul proyek P5 kita. Yang pertama adalah profil modul kita.
di sini harus kita melihat eh, yaitu pertama adalah tema dan topiknya. Judul modul yang harus kita ngambil itu yang mana. Kalau tema-tema ini Bapak Ibu, tema-tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah, pertama di eh, Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, ya. Jadi tema-tema ini sudah apa namanya sudah ditentukan. Tinggal topik dan judul modulnya yang perlu kita diskusikan. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah fase jenjang sasaran kita. Fase di sini yaitu apakah kita akan melihat eh, fase kalau di PAUD itu fase PAUD, kalau di SD itu ada tiga fase yaitu fase A, fase B dan fase C. Nah, kalau di SMP itu fase D dan di SMA adalah SMK itu adalah fase E. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya. Tujuan di mana bagaimana kita melakukan pemetaan dimensi elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana kita menyusun juga rubrik pencapaiannya berisi rumusan kompetensi. Nah, ini yang perlu kita diskusikan adalah di satuan pendidikan kita bersama tim yang sudah terbentuk kan, atau yang akan kita bentuk di situ adalah rubrik pencapaiannya. Karena harus disesuaikan dengan tema fase ya. Di situ dimensi elemen dan subelemen itu harus sesuai dengan rubriknya. Nah, aktivitasnya yang ketiga adalah aktivitas bagaimana aktivitas proyek secara keseluruhan atau secara umum yang tadi aktivitas itu bisa dalam bentuk jadwal yang per hari, per minggu atau per bulan atau uh, di akhir semester. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana asesmen kita di aktivitas itu, bagaimana kita melakukan penilaian, asesmen atau lembar-lembar asesmen yang harus kita buat masing-masing fase, masing-masing tema, masing-masing kegiatan. Nah, yang berikutnya adalah instrumen pengelolaan hasil, di mana nanti asesmen ini akan bermuara kepada raport profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita, yaitu dari tingkat PAUD sampai dengan SMP. Nah, eh, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa ini adalah tujuan ya, di mana masing-masing tujuan aktivitas dan asesmen itu selalu berkaitan antara satu dengan yang lain. Misalkan tujuannya, tujuan harus selaras juga dengan aktivitas dan begitu juga dengan asesmen. Aktivitas aktivitas ini harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita lakukan, begitu dengan asesmen. Kita harus melihat aktivitasnya kalau di dalam asesmen dan begitu juga dengan tujuan. Nah, ini yang perlu kita uh, lihat di kalau kita mengembangkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, ini sebagai salah satu contoh pengembangan alur aktivitas proyek, Bapak Ibu. Langkah pertama adalah pendidik bekerja sama dengan tim fasilitator. Kalau ada fasilitator di satuan fasilitator ini, kalau di sekolah penggerak ini disebut dengan fasilitator. Tetapi kalau di Bapak Ibu yang eh, implementasi kurikulum Merdeka yang bukan menjadi sekolah penggerak, ini biasanya yang menjadi tim fasilitatornya itu adalah pengawas sekolah masing-masing, dan kepala sekolah. Nah, ini yang perlu kita lihat. Atau dia akan mendatangkan tim lain, tim eksternal. Ini untuk membuat uh,
di dalam membuat pengembangan modul. Nah, yang kedua adalah hal-hal yang sudah ditentukan di dalam tahap merancang proyek, ya, disusun sesuai dengan alur dan menambahkan strategi pembelajarannya, bagaimana strategi pembelajarannya. Nah, kalau di dalam P5 ini ya Bapak Ibu, strategi pembelajarannya diusahakan menggunakan project based learning, dan tentunya juga ada alat ajar yang harus sesuai, ya, narasumbernya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu di salah satu satuan pendidikan, bahwa di dalam pengembangan proyek P5 ini di dia mendatangkan narasumber. Narasumber itu siapa sih? Nah, narasumber itu adalah yang ahli di dalam bidang yang akan kita kembangkan di satuan pendidikan kita. Dan apa bisa enggak narasumber ini yang dari dalam satuan pendidikan kita saja. Misalkan salah satu contoh di satuan pendidikan kita, kita akan mengembangkan eh, bagaimana eh, hidup berkelanjutan, mengambil tema atau topik tentang eh, budidaya madu misalkan. Ternyata di situ, di satuan pendidikan kita, ada salah seorang guru yang yang sudah mengembangkan itu. Itu boleh-boleh saja menjadi narasumber kita di dalam pengembangan proyek kita, aktivitas proyek kita. Nah, eh, atau yang orang-orang di sekitar kita, misalkan dari komite kita sudah bisa mengembangkan eh, apa namanya sebuah tema yang bisa kita gunakan. Nah, ini sebagai salah satu alur pendek Bapak Ibu di dalam pengembangan alur, ya, aktivitas proyek kita. Misalkan yang pertama adalah pengenalan, kontekstualisasinya, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu di dalam proyek uh, project based learning, Bapak Ibu, ini adalah tahapan project based learning di mana harus ada refleksi. Tentunya untuk melihat refleksi bagaimana caranya kita melakukan pengenalan, bagaimana kontekstualisasinya, penerapannya di peserta didik kita, bagaimana aksinya di situ, ini yang diperlukan di dalam pengembangan pengembangan modul kita di dalam atau strategi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, eh, atau kita akan coba untuk eh, menggunakan yang lain. Misalkan di situ di dalam kita mulai dari mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Ini sebagai salah satu contoh. Contoh ketiga adalah ada temuan, ada bayangan, kita lakukan, dan kita bagikan. Nah, ini sebagai salah satu contoh bagaimana alur di dalam pengembangan P5 kita atau modul P5 kita. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ya Bapak Ibu, ini untuk di fase D, untuk di SMP, ya, total waktunya di situ ada 50 jam pelajaran, yaitu dari pertama bagaimana tahapan pengenalannya, ya, yang tahapan pengenalannya ada beberapa, ada lima langkah, yaitu bagaimana perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Misalkan ini tentang topik sampah. Nah, jadi sampahku adalah tanggung jawabku. Ini yang banyak terjadi, bahwa di sekitaran kita, Bapak Ibu, eh, kalau kami di Lombok itu masih banyak sekali sampah yang sering kali dibuang ke kali, sampah plastik. Nah, lantas bagaimana cara kalau di sekitar lingkungan kita melihat
eh, orang tua atau siapapun itu terkadang membuang sampahnya di kali. Nah, ini yang menjadi eh, apa namanya perhatian kita ke depan. Misalkan ini salah satu contoh saja. Bagaimana perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Apa sih yang terjadi kalau sampah ini kita tidak tangani? Nah, jadi apa sih yang akan terjadi kalau kita tangani? Nah, bagaimana caranya kita menangani ini? Apakah kita akan melibatkan orang tua siswa? Apakah kita akan hanya melibatkan siswa saja? Ini ini yang dari awal kita harus bagaimana tahapan pengenalan ini di langkah pertama. Nah, yang kedua adalah eksplorasi isunya. Nah, kenapa eh, kenapa sih eh, banyak orang membuang sampah di kali, tidak memilahnya di di skala rumahan? Apa sih yang terjadi? Misalkan ternyata eh, di lingkungan di tempat tinggalnya tidak ada tidak ada yang mengurus sampah, atau di skala rumahan itu tidak ada tempat untuk memilah bagaimana sampah organik dan non organik, sampah yang bisa eh, didaur ulang, ya, yang bisa menjadi kompos atau yang tidak bisa terurai. Nah, ini harus harus bisa bisa kita lihat di lingkungan. Inilah di tahapan pengenalan ini adalah tahapan yang kemarin di tahapan pertama, ya. Di tahapan pertama yaitu bagaimana ekosistem alam, ekosistem lingkungan di situ yang harus kita lihat. Nah, refleksi awal, ya, ternyata juga ketika siswa kita di SD atau di SMP melihat sampah itu tidak begitu diolah. Jadi ada tempat eh, di mana untuk tempat plastik, di mana tempat atau yang sampah organik dan non organik itu ya terjadi juga di lingkungan sekolah kita. Salah satu contoh, ya, di kantin ketika anak-anak ini sering terjadi di kantin, meskipun sudah ada tempat sampah terkadang dibuang begitu saja eh, oleh siswa kita, atau itu mereka habis minum es atau apa yang tempatnya plastik, ternyata mereka menaruhnya di kolom kolom meja. Ini yang sering terjadi waktu waktu kami SD. Terus sering kami sampah apapun, entah itu bungkus permen, apa yang habis kita makan itu terkadang masuk ke bawah di kolom kolom meja. Nah, lantas ketika kita merefleksikan refleksi awal, yang terjadi adalah seperti tadi, siswa banyak membuang sampah di seenaknya dimanapun, baik itu bukan di tempatnya yang seharusnya, baik itu di halaman, di belakang, mau dibuang dari jendela, di belakang sekolah atau dimanapun. Ya. Ini dan tentunya di sini di dalam uh, refleksi, ya, perlu enggak kita akan uh, mengundang ahli untuk melihat itu orang itu, atau kita sekedar berkunjung ke TPA? Apakah bagaimana pengolahan sampahnya? Bagaimana bentuk pengolahan sampahnya kalau di TPA-nya? Atau kita mengundang narasumber mulai tahap ini untuk untuk menyegarkan segaran atau pengetahuan kita tentang pengolahan sampah di komunitas, misalkan komunitas peduli sampah, atau orang-orang yang pernah sering meneliti tentang sampah. Nah, yang berikutnya adalah uh, diskusi, diskusi kritis, ya, diskusi bersama tim kita. Bagaimana langkah kita untuk
melakukan pengenalan tentang sampah ini, pengolahan sampah di satuan pendidikan kita berdasarkan kunjungan kita ke TPA, misalkan apa yang kita dapat di dalam pelaksanaan pengolahan sampahnya, ya. Diskusi setelah itu bagaimana eh, pendapat, bagaimana langkah para ahli atau orang-orang yang sudah meneliti tentang sampah. Nah, langkah yang kedua adalah berikutnya adalah tahap yang kedua adalah kontekstualisasi. Bagaimana kita melakukan misalkan pengumpulan, pengorganisasian atau penyajian data. Ternyata eh, kita melihat misalkan dari data-data yang kita dapatkan, misalkan dua atau tiga dari siswa kita, ternyata yang satu dari tiga siswa kita itu sering membuang sampah dimanapun, kan di tempat sampah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu di sini eh, yang berikutnya adalah kita lakukan trace talks-nya. Bagaimana membangun kepercayaan diri melalui sampah di sekolah. Bagaimana kita melakukan aksi di sini. Sebelum aksi, bagaimana nantinya trust-nya. Orang-orang, anak-anak ini bisa peduli di sini. Dan berikutnya dari tahapan konsep yang ketiga, ya, yaitu bagaimana tahap aksinya. Nah, di sini Bapak Ibu eh, harus kita melihat apa yang harus kita tanamkan melalui tahapan aksi ini sesuai dengan tujuan-tujuan diri. Nah, misalkan ada di setiap kelas kita eh, akan membuat poster atau kita ada lomba poster, pembuatan poster di sekolah kita. Itu salah satu aksinya. Nah, bagaimana misalkan kita di dalam tahap aksi ini, salah satu contoh kita akan melakukan lomba pembuatan poster, baik itu tentang eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada. Bagaimana sih agar uh, mengembangkan uh, dari siswa itu sendiri, mengembangkan kesadaran pengolahan sampahnya, ya. Bagaimana peranan mereka terhadap solusi dan solusi di dalam penanganan sampah itu sendiri. Lanjut kepada selanjutnya nanti sampai ke tahapan asesmen formatifnya. Bagaimana simulasi eh, pameran nanti atau gelar karya di situ. Itu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah tahapan pertama, kedua, dan ketiga ini berjalan, tentunya kita akan lakukan eh, tahapan refleksi di dalamnya. Nah, ternyata di tahapan aksi misalkan kita menemukan kelemahan-kelemahan. Kalau kita melakukan eh, apa namanya, kalau kita melakukan eh, lomba pembuatan poster di masing-masing kelas, ternyata kita misalkan biayanya terlalu tinggi, kosnya, tenaganya itu terlalu banyak yang eh, terlibat misalnya, atau terlalu banyak tenaga yang banyak yang kita libatkan. Lantas ke depan apa yang harus kita lakukan? Jadi di tahapan refleksi ini adalah bagaimana kita akan melihat masalah atau kelemahan-kelemahan dari apa yang kita sudah lakukan. Apa itu? Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya Bapak ini sebagai salah satu contoh di dalam pengembangan modul kita satuan pendidikan. Nah, Uh, ini sebagai contoh asesmen, ya, karena Bapak Ibu sangat sudah familiar itu apa asesmen formatif, asesmen sumatif, tergantung dari kita yang mana akan kita gunakan Bapak Ibu. Di dalam pelaksanaan
asesmen yang tahapan ke-14 atau di tahapan uh, di tahap refleksi dan tidak lanjut. Nah, selanjutnya baru kita bisa mendokumentasi, melaporkan, membuat laporan, ya laporannya nanti dalam bentuk hasil cek siswa kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya akan melanjutkan juga tentang bagaimana uh, dimensi. Kemarin kita sudah di slide ketiga kemarin itu ada profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya, dan juga file ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan di sini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu dapatkan file yang tadi itu di sini, bagaimana elemen di P5 itu sendiri. Ini sangat sangat banyak, yang ada yang sudah saya simpan di drive saya, dan ini bisa Bapak Ibu download di sini. Jadi masing-masing dimensi itu sudah saya ada yang masih apa namanya, masih ada yang masih gabung, ada yang sudah saya pecahkan per dimensi. Nah, eh, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya di dalam eh, ini ya, kalau bagaimana sih tahapan eh, proyek kita di satuan pendidikan. Bagaimana sih tahapan proyek di satuan pendidikan kita? Nah, tentunya Bapak Ibu yang di dalam tahapan ini sebagai salah satu tahapan eh, pengembangan modul kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah merancang alokasi waktu ini yang berhubungan dengan eh, KSP kita, berhubungan dengan jadwal kita, ya. Yang berikutnya adalah tentu kita di satuan pendidikan memang harus ada tim di dalam fasilitasi proyek. Siapa sih yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan proyek itu sendiri? Apakah ini memang seperti yang pertanyaan kemarin malam itu, misalkan yang olahraga dan agama itu jam saya masih kurang. Ini Bapak Ibu yang tentunya di dalam pelaksanaannya, tentu semua guru, misalkan di SMP kemarin itu ada 11 guru yang kemana sih kan saya lakukan. Yang 11 guru ini apakah jamnya berkurang dan yang lain. Nah, memang di dalam pelaporan Bapak Ibu masalah jam itu memang eh, ada sekolah, ya bisa ada beberapa sekolah yang memang sampai saat ini masih belum sinkron dengan dapotiknya. Nah, tentu yang kita lakukan terhadap Bapak Ibu guru yang terlibat di kelas 1 atau yang di SMP di kelas 9, itu akan kita melibatkan mereka semua. Nah, jadi keterlibatan yang menjadi fasilitasi proyek itu adalah semua bisa terlibat, dari kepala sekolah, guru-guru yang mengajar di kelas 9 kemarin, yang sebagai salah satu contoh kita diterapkan mulai dari kelas 1. Nah, yang ketiga adalah identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita. Bagaimana sih kesiapan satuan pendidikan kita, mulai dari bahan, alat, ya, mulai dari alokasi waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dari di situ. Nah,
Yang keempat adalah pemilihan tema umum. Ya, ini harus kita melihat fasenya. Yang fase-fasenya itu bisa bisa dikembangkan itu di mana sub elemen yang bisa berhubungan dengan tema yang akan kita pilih. Nah, ya di tahapan berikutnya adalah penentuan topik secara spesifik Bapak Ibu, dan yang ketiga ada yang keenam adalah bagaimana kita merancang modul sendiri berdasarkan tadi udah saya sampaikan bagaimana tahapan dari modul itu sendiri. Nah, tentunya di dalam pengembangan proyek ini harus memenuhi 4 dasar ini, Bapak Ibu. Karena ya secara holistik, atau dikembangkan secara holistik, konseptual, eksploratif, dan berpusat pada peserta didik. Tentunya kalau kita melihat bahwa uh, pembelajaran akhir, muara akhir dari uh, di kurikulum Merdeka ini adalah semuanya berpusat pada peserta didik. Nah, ini uh, sebagai salah satu contoh ya Bapak Ibu, uh, kalau kita akan menggunakan dalam pengembangan modul atau rencana proyek kita dalam pengembangan modul proyek kita yang terdiri dari informasi umum, kompetensi, komponen inti dan lampiran. Nah, Bapak Ibu sebagai salah satu contoh di informasi umum ya, ada identitas penulis modulnya, ada safras sarana safrasnya di situ, ada target peserta didik kita, bagaimana tujuan ya, referensi tema dengan topik itu harus kita susun. Nah, ini sebagai yang komponen inti di sini adalah deskripsi, singkat proyek, dimensi dan subelemen, ya, ada tujuan spesifik, ya, masing-masing fase, dan alur kegiatan proyek secara umum, ada asesmennya, baik asesmen formatif dan sumatif. Di situ ada pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu, karena di dalam proses pembelajaran di saat ini adalah tentu sebelum kita melakukan uh, mulai pembelajaran, baik itu pembelajaran bias, mata pelajaran, dan proyek, di situ harus ada pertanyaan pemantik. Bagaimana pengayaan, kita akan melakukan pengayaan bagi data remedial, bagi siswa atau peserta didik yang belum berkembang di situ, dan kita melakukan referensi. Nah, lampiran-lampirannya sebagai ada LK siswanya, ya, ada daftar pustaka di situ Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu sebagai salah satu contoh modul project ini juga Bapak Ibu bisa melihat di sini di drive ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti selesai acara ini atau bisa selesai dari ini bisa dibagi apa namanya link-link yang tadi yang saya sampaikan oleh Mas Yayan atau dari Pak Direktur dan tim. Nah, oke, bentar. Saya akan contohkan bagaimana modul yang biasa di yang untuk modulnya Bapak Ibu. Oke, ini sebagai salah satu contoh ini di fase D untuk SMP Bapak Ibu itu bagaimana eksplorasi empon-empon.
atau yang ini sebetulnya adalah tema kearifan lokal ya. Ini temanya, eh, modulnya berjudul dengan eksplorasi empon-empon. Nah, sebagai ini ada tujuan, alur dan target capaian proyeknya ya. Bagaimana tujuannya di situ. Ini sedikit sih Bapak Ibu, modulnya sebagai salah satu modulnya itu adalah hanya 40 halaman ya. 40 halaman kalau kita kerjakan bersama tim itu saya rasa tidak berat Bapak Ibu. Nah, eh, tujuan seperti ini bagaimana eh, yang dilakukan di masing-masing alur. Misalkan bagaimana kita mendedikasikan, menginspirasi, ada mencipta di situ. Itu di situ. Yang ini adalah alur-alur dari proyeknya apa yang akan dilakukan di masing-masing tahapan. Nah, dimensinya, ya, dimensi yang sub elemen yang dikembangkan itu sangat sangat jelas. Ya, ini untuk SMP, Bapak. Bagaimana menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, itu memiliki keluasan berpikir dan dalam mencari alternatif. Ini adalah sub elemen profil pelajar Pancasila yang disusun oleh di Satuan Pendidikan Bapak Ibu tim. Nah, eh, bagaimana bernalar kritisnya? Itu mengajukan bagaimana mereka kita apa namanya di dalam bernalar kritis mereka mengajukan pertanyaan, bagaimana mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dengan sampai gagasan mereka. Nah, bagaimana melakukan refleksi dan mengevaluasi situ sampai dimensi mandiri itu, dan juga uh, rangka pengalaman belajar mereka. Misalkan kenali empon-empon, empon-empon itu apa sih? Itu misalnya 2 jam, durasinya 2 jam. Empon-empon atau baik itu online dan onsite ya. Jam hasilnya, alat yang dibutuhkan apa saja di situ. Ini memang kerangka pengalaman belajar mereka sebagai salah satu yang akan kita susun. Nah, sampai dengan uh, bagaimana pengemasan sampai dengan refleksi dan pengembalian. Oke, oke, oke. Ya, ada yang masuk silakan. Oke. Lanjut aja Pak, sepertinya ada yang bocor Lanjut. udah di-unmute. Nggih. Oke. Lanjut Ya, Pak, lanjut. lanjut. Siap, siap. Nah, ini sebagai Lanjut. ya, uh, sebagai salah satu contoh bagaimana uh, modul itu sendiri yang bisa kita. Nah, apa bisa enggak saya adopsi ini gitu, untuk saya kembangkan di satuan pendidikan? Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu, asalkan sesuai dengan fasenya, sesuai dengan uh, tujuan yang akan kita lihat, dan juga Bapak Ibu harus kita melihat kearifan lokal di lingkungan satuan pendidikan kita. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa misalkan kalau kita mau lakukan misalkan mengembangkan modul tentang empon-empon ini, apa bisa di apa namanya di lingkungan kita bahan-bahan yang untuk melakukan eh, kajian-kajian itu bisa tersedia sarana dan prasarananya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, sampai dengan sini ini referensinya Bapak Ibu di dalam pengembangan. Nah, ini sebagai salah satu contoh modul yang dikembangkan didasarkan pada tahapan-tahapan proyek P5 yang akan kita susun seperti ini, Bapak. Tahapan pengenalan, kontekstualisasinya,
aksinya dan refleksi dan tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang eh, saya banggakan bahwa oke, ini informasi. Ya, nah, eh, sebagai bahan kita Bapak Ibu, dimensi dan elemen profil ini bisa memang ini sangat sangat banyak eh, yang perlu kita kita lihat, misalkan di dalam ini harus sesuai dengan fase-fase yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana saya akan mengembangkan di dimensi ini di hanya satu saja, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Atau kalau kita mampu mengembangkan semuanya dimensi profil pelajar Pancasila, misalkan itu sah-sah saja. Itu tergantung dari kemampuan kita ya di satuan pendidikan kita atau dengan tujuan sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan kita kita lakukan. Nah, salah satu contoh misalkan di fase fase ini Bapak Ibu di dimensi uh, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan di mana ada elemennya, ada sub elemen di situ, ya, ada pemahaman agama kepercayaan di sini. Kalau di PAUD itu mengenal simbol-simbol dan ekspresi keagamaan yang konkret. Simbol-simbol keagamaan ini memang hanya sebatas ini Bapak Ibu. Kalau di uh, pemahaman agama. Nah, bagaimana kalau di dimensi-dimensi yang lain? Oh, kita coba melihat bagaimana dimensi kebinekaan global yang memang di sini kalau ini adalah kebinekaan global ini adalah uh, yang banyak terjadi di lingkungan kita. Misalkan di dalam subelemen bagaimana mendalami budaya dan identitas budaya. Kalau di PAUD, ya, kalau di tingkat TK dan PAUD, mengenali identitas diri, kebiasaan-kebiasaan budaya dalam kehidupan. Apa saja ya kebiasaan-kebiasaan uh, budaya kita. Misalkan di dalam uh, di budaya apa namanya di salah satu keluarga misalkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan diri, kebiasaan budaya. Kalau di itu mereka cukup mengenal identitasnya. Kan, kalau di tempat kami, ya, kalau apa namanya, kalau ada yang uh, baru lahiran, bahkan itu uh, mereka berbondong-bondong untuk datang menjenguk dan membawakan hadiah itu di lingkungan itu sudah menjadi kebiasaan. Itu siapapun yang lahiran di lingkungan di situ, ya, itu semua orang menjenguk di situ apa dan harus ada yang dibawa. Itu salah satu kebiasaan. Dan ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain. Misalkan di suatu tempat, kalau dia lahiran, misalkan anaknya lahiran, itu dia harus memberikan beras, ya, di tempat kami ada juga di sebuah lingkungan di situ kalau ada anaknya lahiran di situ harus yang punya yang lahiran ini keluarga yang lahiran ini harus memberikan beras sekitar 1 kilo per orang. Itu yang terjadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Itu yang sering terjadi di
salah satu lingkungan di tempat kami. Nah, bagaimana mereka mengenal identitas diri mereka dan kebiasaan-kebiasaan budaya atau di dalam keluarga mereka. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana mendalami budaya dan identitas budaya di dalam uh, dimensi berkebudayaan global. Oke, baiklah. Mungkin nanti ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Kami persilakan. Ini yang jika ada kekurangan, mohon maaf Bapak Ibu, dan mohon nanti Mas Yayan untuk share materi yang ada di link dan yang ada di link-link materi yang itu dari materi agar Bapak Ibu juga bisa bisa melihat. Mungkin kalau di dalam penjelasan saya masih banyak kurang ya karena ini apa namanya? Karena ini adalah keterbatasan saya ya atau mungkin ada yang perkataan saya dari pertemuan kemarin sampai hari ini ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih buat Mas Yayan. Ini mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, silakan Mas Yayan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dan juga pemaparan materi yang sangat luar biasa tentu kepada seluruh audiens atau peserta kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, silahkan jikalau ada yang ingin dipertanyakan terkait materi yang sudah disampaikan atau menanyakan materi kemarin yang juga belum dimengerti, atau ada hal-hal sharing session juga yang akan disampaikan kepada pemateri kami, dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa jika terhalang dengan eh, menekan tombol raise hand, bisa dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang terletak di layar bawah HP atau perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa mengetiknya dan nanti akan saya pilih untuk dijawab oleh pemateri kita. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan serta saya hormati, mungkin bisa diberikan beberapa pertanyaan atau sharing session kepada pemateri kita. Silahkan Ibu Ale Listanti, Ibu Endah Purnamasari, Ibu Erlina, kemudian ada Ibu Vivin, kemudian Bapak Heru Priyono, Ibu Iin Nur Khotimah, Ibu Jumainah, Ibu Christine, Oh ya Mas Yayan, Bapak. saya Oke, lupa. Saya iya Pak. berinformasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa ada yang belum saya masukkan ke link yaitu tentang materi yang tadi saya sampaikan ya. Salah satu yang ini Bapak Ibu ada yang belum saya masukkan ke link Bapak Ibu nanti saya akan eh, taruh di salah satu materi yang ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ini yang belum saya berikan kepada Bapak Ibu di link di situ. Oke. Oke, nanti akan saya sematkan di situ. Oh, pada hari ini setelah selesai kegiatan. Oke, itu Mas Yan, informasi saja agar kita sama-sama belajar berbagi Iya, pengalaman. siap. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Silahkan Bapak Ibu, masih kita tunggu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Sekali lagi bisa melalui kolom chat Bapak Ibu sekalian atau bisa dengan menggunakan eh, tombol raise hand Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa di kolom komentar sudah diberikan link drive daripada isi materi dari Bapak Haryadi sudah diberikan pada kolom komentar yang nantinya bisa Bapak dan Ibu akses terkait dengan materi dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, masih kita tunggu pertanyaan maupun sharing sessionnya, mungkin apa yang sudah pernah Bapak atau Ibu implementasikan, mungkin beberapa kesulitan atau kendalanya mungkin bisa Bapak dan Ibu sampaikan terhadap materi kita, terutama tentang
modul mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin terkendala dan lain sebagainya, atau misalkan ada yang ingin mengadaptasi ataupun membuat modul tersebut secara mandiri, juga mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada pemateri kita yang nantinya kemungkinan atau pasti akan diberikan solusi atau penjabaran secara lengkap oleh Bapak Haryadi Ahmad selaku pemateri kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan hormati atas beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Haryadi Ahmad. Silahkan mungkin dari Bapak Marvin Sid, kemudian Ibu Mega Siwu, Ibu Nurbaiti, kemudian pengguna HP Oppo CPH 2363, selanjutnya Ibu Rita Ningsih, Bapak Sukirno, Ibu Yeni Setiawati, dan Ibu Yulia Dewi, kemudian Bapak Dr. Andes Sukamto dari SD Negeri Bulurejo 01. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan serta yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum nantinya sesi kedua dalam penyampaian penguatan profil pelajar Pancasila P5 di Satuan Pendidikan pada hari Minggu tanggal 24 Desember, maaf 24 September 2023 ini saya tutup. Mari Bapak, baik Ibu Meike Siwu, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan bisa menyalakan videonya Ibu? Ya, selamat malam. Malam Ibu, terima kasih Ibu. Selamat malam. Silakan Ibu atas pertanyaannya. Selamat malam, Mbak Miki. Ya, gimana? Pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi malam. Yang tadi malam. Oke. Ya. Yang di acuan 360 jam pelajaran itu kalau cuma kelas 7 atau untuk kelas 7, 8, 9? Siap. Saya akan tampilkan dulu. Kan, ya. Di sekolah saya kan baru kelas 7 yang mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, apa ya 360 jam itu per tahun itu berlaku untuk kelas 7, 8, 9 atau hanya per kelas saja? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini masih untuk kelas ya kelas 7 dan kelas 8. Baru kelas. Ya. Untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya. Ini untuk di SMP untuk kelas 7 dan kelas 8 itu sekitar 360 jam pelajaran. Berarti untuk dua kelas itu? Untuk dua kelas. Bukan kelas. Satu kelas. Oh, berarti kalau baru kelas 7 tidak sampai 360 jam, Pak? Iya, ini per tahun ya, bukan per semester, per tahun. Iya, per tahun untuk kelas 7 dan kelas 8 itu digabung 360. Iya. Oh, iya. Berarti kalau baru kelas 7 separuh ya, Pak? Separuh ya. Separuhnya. Oke, Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih, Anda sehat selalu di situ. Ya, sama-sama juga Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mika Siwu atas kayaknya sudah. Izin Pak. Sudah ada di kolom komentar saya bacakan. Chat. Ya. Dari Ibu Mega dari sepertinya SDN 014. Izin Ibunda saya bacakan pertanyaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, apakah P5 ini hanya berbentuk proyek saja? Ya Pak, terima kasih. Baik Bapak, mungkin bisa direspon. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Mega. Ya, di dalam P5 ini memang tidak diharuskan dalam bentuk proyek. Ya. Bisa saja hasilnya nanti itu adalah hanya sebatas tergantung dari tujuan
kita di dalam pengembangan proyek ini. Apakah kita akan tidak sampai menghasilkan sebuah proyek, itu boleh sah-sah saja. Ini adalah di dalam P5 ini misalkan hanya sebatas keterampilan, hanya sebatas pengetahuannya saja yang perlu kita kembangkan, atau hanya sebatas pemahaman-pemahaman kepada siswa. Ini tergantung dari tujuan yang kita susun di satuan pendidikan kita. Misalkan salah satu contoh yang ditekankan memang di dalam P5 ini adalah prosesnya, kan hasilnya Bapak Ibu. Jadi prosesnya itu, jadi keterampilan-keterampilan yang kita kembangkan itu adalah dalam bentuk prosesnya. Jadi hasil akhirnya tidak terlalu tidak terlalu ditekankan di sini. Yang ditekankan adalah di dalam pengembangan P5 ini adalah prosesnya itu sendiri. Di prosesnya bagaimana nanti keterampilannya, keterampilan yang kita ajarkan kepada siswa, sehingga ini nanti bisa menjadi bahan mereka ketika, atau keterampilan lain yang bisa dikembangkan ketika mereka sudah selesai dari satuan pendidikan. Ya, Mas Sayan. Oke, terima kasih Bapak. Izin Pak, apakah ingin disampaikan kembali? Ya, terasa. Oke, makasih. Mari Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada dua penanya dari Ibu Mega dan juga Ibu Megasiu. Mungkin jika ada yang ingin menanyakan kembali, masih saya buka mungkin Bapak Ibu untuk satu kali pertanyaan kembali sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan serta hormati, mungkin atas beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kami sebelum saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menekan tombol raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom komentar. Baik Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa pada kolom komentar sudah saya kopikan kembali terkait dengan link dari Bapak Haryadi Ahmad, terkhususnya materinya, yang bisa Bapak dan Ibu akses terkait dengan materi kita pada hari ini. Terkait juga dengan presensi Bapak Ibu dan juga sertifikat, tidak perlu khawatir karena akan diberikan pada hari Rabu nantinya melalui grup ataupun dengan link yang nanti akan diinformasikan untuk cara mengaksesnya melalui YouTube dari Akademisi Nusantara. Mari Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang saya banggakan serta saya hormati, mungkin ada yang ingin bertanya, dan mungkin jika tidak ada, saya akan tutup terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin izin Bapak Haryadi, apakah ada yang ingin disampaikan untuk terakhir terkait dengan kegiatan kita malam hari ini sebelum saya cukupkan? Oke, terima kasih. Oh ini ada Mbak Megasiu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh, ini Pak. Oke. Pertanyaan Pak, kalau misalnya selesai satu proyek itu, apakah ada asesmennya? Ya, di setiap proyek P5 ini memang harus ada asesmennya. Jadi asesmen itu apakah kita akan gunakan asesmen formatif atau sumatif, itu tergantung dari satuan pendidikan kita. Oh. Itu yang paling penting juga di sini adalah kita akan melakukan refleksinya dalam asesmen dan refleksi. Itu yang paling penting. Berarti hasil akhirnya di gambarannya deskriptif aja, bukan pakai data atas. Iya. Pakai deskripsi saja. Deskripsi, dalam bentuk deskripsi. Dan juga asesmennya nanti itu kita akan membuat rapotnya, rapot khusus.
raport khusus Apakah itu pakai raport itu pakai pakai data kuantitatif, pakai nilai-nilai begitu atau? itu dalam bentuk penjabaran yang kita susun yang ada di asesmen itu sendiri. Ya, di situ tidak ada menggunakan angka, ya, itu dalam bentuk apa namanya, deskripsi saja, ya sudah berkembang, mahir, sangat berkembang di situ bentuknya. Oke, terima Tidak kasih Pak. seperti seperti raport mata pelajaran. Iya, oke. Ya, Oke, terima kasih lagi Pak ya. sama-sama Kanda. Izin Bapak, saya bacakan mungkin dari Ibu Mega yang terakhir, mungkin ini lanjutan adalah apakah guru mapel juga ikut melakukan asesmen? Silakan Bapak direspon. Oke. Ini di dalam kalau di dalam pengembangan P5 itu yang terlibat itu adalah yang melakukan asesmen itu adalah tim. Ya. Jadi tim itu sendiri yang akan melakukan asesmen. Berbeda dengan guru mata pelajaran. Ini perlu kita ketahui bahwa P5 ini adalah bukan seperti mata pelajaran, tetapi dia berdiri sendiri, bukan tergabung dalam mata pelajaran. Jadi yang melakukan asesmen itu adalah tim, bukan mata pelajaran, guru mata pelajarannya. Ya. Jadi Bapak, terima kasih atas penyampaian yang Bu Mega mungkin bisa merespon tadi atau sudah direspon pertanyaan dengan Pak Haryadi. Izin Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan untuk? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mega atas responnya. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir sebelum saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, Izin. tentunya di dalam, ini Izin ada Bapak, Pak Heru. Heru Priyono. Ada Pak Heru Ya, Priyono. Mari, silakan Bapak. silakan. Mungkin bisa menyalakan videonya Pak. Tak apa-apa, kalau memang tidak bisa. Iya. Oke, silakan. Silakan Kanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Pak? Waalaikumsalam. Udah siap-siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap Kanda. Tadi ini saya di di P5 itu tidak terpisah dari apa itu namanya mata pelajaran, tapi dia berdiri sendiri. Untuk implementasi penghitungan jamnya bagaimana Pak itu Pak? Oke, untuk implementasi penghitungan jamnya itu tergantung ada kriteria-kriterianya. Misalkan saya tampilkan kembali Kanda. Ya. Seperti ini alokasi waktunya ya. Kalau di SD itu kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 jam. Ini 1 tahun ya. Bukan per semester. Ini adalah 1 tahun. Kalau di SMP kelas 9 itu 320 jam pelajaran, itu 1 tahunnya. Apakah kita akan melakukan dalam bentuk kita akan menjadwalkan dalam 1 minggu itu 1 hari, atau kita akan menjadwalkan setiap hari ya, dalam satu minggu itu setiap hari, mungkin di jam keempat, 5, 6 atau 6, 7 atau 8, 9, tergantung dari satuan pendidikan kita. Dan apakah kita akan menggunakan dalam 1 bulan itu 2 minggu, itu tergantung dari kita. Ini apakah ini di dalam penjadwalan itu tergantung dari satuan pendidikan, karena tidak Artinya bisa kita tentukan seperti sendiri ya? mata pelajaran. Iya, itu bebas. Tidak seperti mata pelajaran yang harus setiap minggu kan gitu, atau setiap hari kan gitu. Jadi tergantung dari satuan pendidikan mana yang lebih menguntungkan
yang lebih menguntungkan. Atau di dalam satu semester ya kita akan mengambil 1 bulan full misalkan untuk pengembangan project ini. Itu sah-sah saja, atau sistem blok. Itu dia disebut dengan sistem blok. Ya. Hmm. Ya, atau bisa bisa juga dibuat 2 bulan sekali, mungkin dalam 1 minggu kita Boleh. ambil untuk kegiatan blog itu juga bisa ya. Bisa. Oke, 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 oke. Bisa kan? Eh, Ya. terima kasih untuk penjelasannya. Terima Sip. kasih Kanda. Sukses Oke. selalu di situ. Oke. Amin, 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 amin. Ya. Oke. Izin Bapak, ada pertanyaan kembali dari kolom chat. Sepertinya oke, Bapak Martinsi juga sedang angkat tangan. Izin Pak Martinsi, saya ke kolom chat dulu karena yang duluan tadi ada dari kolom chat. Dari Ibu Vivin KS, izin Bapak Haryadi saya bacakan pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah dalam proyek penguatan harus menampilkan gelar karya? Silahkan Bapak direspon. Oke. Oke. Eh, Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa di dalam pengembangan P5 di satuan pendidikan kita tidak harus kita akan melakukan gelar karya. Kalau kalau merasa sudah mahir di satuan pendidikan kita dan sudah ada hasilnya, itu boleh saja. Dan kalau tidak mau kita lakukan gelar karya, ya kenapa tidak, kan gitu. Ini tidak ada keharusan di P5 ini untuk melakukan gelar karya. Berbeda dengan Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak di situ ya, menjadi apa namanya, itu harus melakukan gelar karya. Tetapi kalau P5 ini karena dilihat kemampuan satuan pendidikan. Nah, atau ketika kita akan melakukan gelar karya itu pada saat perpisahan misalkan, itu boleh-boleh saja. Sebagai contoh, ini digabung gelar karyanya digabung dengan acara perpisahan. Itu hanya menampilkan produk di situ, produk atau hasil gelar karya atau hasil karya di pengembangan P5 itu sendiri. Nah, itu tergantung, kalau mau lakukan gelar karya itu tergantung dari kemampuan satuan pendidikan. Itu Mas Yayan. Iya, Bapak, terima kasih. Jadi tidak diwajibkan dalam menggunakan atau menampilkan gelar karya. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Martinsi sudah angkat tangan juga, Bapak. Izin saya spotlight sedikit. Silahkan, Bapak, atas pertanyaan kepada pemateri kita. Silakan Waktu Abang. dan tempat dipersilahkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Yan. Terima kasih banyak Pak Aryadi yang sudah Ya, mengeluarkan. sama-sama Bang. Pak Aryadi mau nanya begini Pak Aryadi. Yang pertama, P5 ini wajib nggak bagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka? Itu satu. Tidak melaksanakan boleh nggak gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan P5, otomatis kalau kami kemarin itu Pak Aryadi otomatis mengurangi jam mata pelajaran umum. Gitu. Jadi misalnya jam mata pelajaran saya misalnya 97 misalnya, atau di berapa diambil 20%-nya dari mapel, itu berarti banyak apa namanya alokasi waktu mapel itu berkurang atau menambah jam. Bagaimana Pak? Apa sudah ada kebijakan dari pemerintah seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bang. Yang tadi, apakah sudah ada kebijakan untuk penambahan jam? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi tentang itu untuk penambahan jam. Dan apakah P5 ini wajib bagi sekolah yang menjadi gerak atau yang menjadi SMK PK. Kalau di SMK itu ya ada SMK PK. Dan ini adalah bukan kewajiban, tetapi disarankan untuk dilakukan. Disarankan. Bagaimana dengan jam yang jam yang berkurang? Ada
jam guru-guru kami berkurang. Tentu di sini Bapak Ibu di dalam pengembangan P5 ini banyak sekali akan dilakukan. Apakah kita akan melakukan dengan sistem blok atau kita akan melakukan di semester akhir, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Makanya untuk mengurangi jam yang diambil itu, para guru itu kita harus melibatkan menjadi tim pengembang atau tim pengembang modul atau tim yang bertanggung jawab di dalam proses P5 ini. Jadi kalau sampai saat ini memang banyak yang masih berpikir ya, terutama yang baru mengembangkan implementasi kurikulum Merdeka ini, ternyata setelah mereka lihat kekhawatiran jam saya berkurang, ya, terus siswa kami harus pulangnya lebih tidak seperti biasa. Nah, ini memang banyak terjadi, banyak yang dikorbankan, memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, ada juga kalau kita melihat dengan pengembangan P5 di satuan pendidikan kita, ternyata siswa kita sudah ada perubahan-perubahan, yaitu ada keterampilan-keterampilan yang tadinya tidak didapatkan di mata pelajaran, ternyata mereka mendapatkan di pengembangan P5. Itu memang harus kita melihat ada kelebihan dan kekurangan di situ di dalam pengembangan P5 ini. Nah, kalau apakah diwajibkan tetap di dalam pengembangan P5 di satuan pendidikan, memang disarankan di dalam yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Itu kan, Anda. Boleh izin bicara, Pak? Siap. Berarti kalau sekedar disarankan, berarti boleh dong tidak dilaksanakan Pak Aryadi ya? Saya tidak berani menjawab, tergantung dari kebijakan kementerian. Kalau saya hanya menyampaikan, gitu kan. Enggak, maksud saya itu supaya jelas gitu. Artinya gini, kalau ada dari kebijakan dari pemerintah, misalnya wajib yang melaksanakan kurikulum Merdeka memang wajib melaksanakan P5, maka itu adalah suatu peraturan. Artinya elemen lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu wajib melaksanakan P5-nya. Ya. Itu, Oke, Pak. gini kan. Ya, gini ya, di dalam pengembangan P5 kurikulum Merdeka memang tidak terlepas dari pengembangan P5 ini. Jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini memang tidak bisa dipisah dari P5 ini. Ini menjadi roh di dalam pengembangan kurikulum Merdeka ini. Mau tidak mau memang ya harus kita kembangkan. Terlepas dari tujuannya, nanti itu di dalam pengembangannya itu tergantung dari satuan pendidikan. Oke, Pak Aryadi. Nah, ini agak banyak dikit, nggak apa-apa ya Pak Ian ya? Siap diskusi kan. Masalahnya memang benar-benar karena ini baru, jadi salah dalam pelaksanaannya Pak Aryadi. Masalah jam tadi Pak Aryadi ya. Kalau saya pernah baca dan pernah melaksanakan itu, memang jam pelajaran itu jam mengajarnya ya, jam mengajar itu kurang gitu ya. Tapi kalau jam mapelnya justru ketika guru ada kurang jam, maka dia bisa mengambil di jam P5 ini. Minimal kalau yang dihitung itu kan koordinator gitu ya. Kalau fasilitator nggak dihitung, lalu pengajarnya. Artinya maksimal itu 6 jam kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Pak Aryadi ya.
Nah, Ya. 6 jam itu jadi bisa membantu untuk melengkapi, menutupi kekurangan jam. Tetapi otomatis kalau pelaksanaan P5 ini Ajarnya. konsekuensinya jam mengajarnya itu ya pasti Mm-mm. berkurang. Misalnya sehari kita selama ini kita mengajarnya full mata pelajaran kita semuanya, sehingga pada saat sistem log atau sistem Sim. mingguan atau bulanan, maka jam-jam kita akan dipergunakan untuk orientasi ke alokasi jam P5 itu Pak Aryadi kalau tidak salah. Iya, Benar nggak Pak Aryadi itu? iya, begitu kan. Yang berkurang adalah jam mengajarnya. Mm-mm. Kalau jam mata pelajaran sih nggak kurang gitu. Nggak kurang, ya kan? Justru nambah Gitu. boleh gitu ya. Justru jadi keberuntungan kalau menutupi kekurangan jam gitu ya. Iya, Termasuk itu. saya juga Pak Aryadi. Gitu. Ah, Nah, karena memang karena P5 ini baru, jadi tentunya mm, dalam pelaksanaan itu masih banyak evaluasi. Karena iya, karena kami pernah melaksanakan Pak Aryadi, sedikit banyaknya jam itu banyak mubazir kayak gitu. Jujur saja Pak iya. Aryadi, banyak Ah, mubazir. Apa yang harus dilaksanakan? Kok tiap hari dan- latihan gitu. Nah, yang kami butuhkan itu memang ada panduan khusus. Mungkin panduan iya, khususnya yang berupa detail gitu ya. Kalau yang panduan iya, yang disampaikan oleh pemerintah itu kan secara umum Pak Aryadi secara ya. umum, iya. Ya, jadi Yang panduan detailnya kayak ada apa nama seperti mapel lah gitu, ada mm, RPP-nya, ada ini. Jadi ada iya, panduan khusus. Tapi memang kita kalau yang namanya P5 ini kan melihat ke arifan lokalnya juga. Arifan. Jadi, itulah kebijakan daerah kalau tidak salah. Hmm, Benar ya Pak Aryadi kayak gitu. siap, ya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga sebagai contoh yang tadi yang saya tampilkan di modul itu sudah jelas sih sebenarnya berapa jam apa yang akan dilakukan setiap harinya, setiap tahapannya sudah ada sebenarnya. Hampir seperti kita mengajar di mata pelajaran. Karena ini barang baru, ya perlu waktu untuk paham gitu. Seperti kita naik motor kita baru, takutnya lecet, ketika ada lubang, takutnya kotor dan yang lain. Itu Kanda. Perlu kehati-hatian di sini. Iya, siap Kanda. Terima kasih Pak Aryadi, Pak Ian. Oke, siap. Agak hilang ya, Mas Yan? Hilang suaranya. Oh, nggih. Izin, Pak. Eh, Mohon maaf. ya, Terima kasih atas jawaban dari Bapak pemateri kita beserta seluruh pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan sekalian serta hadirin yang saya banggakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Untuk sesi kedua tanya jawab dengan ini saya cukupkan karena sudah melewati waktu yang ditentukan. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu diskusikan tentu bisa melalui aplikasi WA grup yang sudah disatukan dengan pemateri kita. Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya lewat kanal tersebut maupun dengan menghubungi pemateri kita dari berbagai media sosial yang sudah disampaikan kemarin. Adapun beberapa hal Bapak dan Ibu izinkan saya menyampaikan tentang kegiatan kita pada malam ini. Adapun beberapa catatan penting juga yang sudah saya catat. Yang pertama adalah tahapan pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah satu, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Yang ketiga adalah identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Yang keempat adalah pemilihan tema umum. Dan yang kelima penentuan tujuan spesifik. Dan yang terakhir adalah merancang modul proyek. Adapun prinsip pengembangan proyek adalah holistik, kontekstual, eksploratif, dan berpusat kepada peserta didik. Adapun beberapa modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa mengadaptasi modul yang sudah ada ataupun membuat modul secara mandiri. Baik Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal penting yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kita malam hari ini. Izin Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin saya sampaikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan kegiatan dari akademisi selanjutnya, yaitu yang pertama adalah kegiatan webinar Bapak Ibu, dan izinkan saya untuk share screen. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini merupakan halaman web resmi dari kami akademisinusantara.id, di mana dalam bulan ini juga, di mana di tanggal 28 hingga 30 September nanti Bapak Ibu, kita akan mengadakan
webinar, di mana webinar ini Bapak dan Ibu bisa akses informasinya di halaman web kami. Bapak Ibu tinggal menuliskan akademisinusantara.id dan kemudian mengklik kolom webinar di sini Bapak Ibu, maka akan terlihat seminar nasional yang akan kami laksanakan, dan ini gratis Bapak Ibu alias tidak berbayar, juga menghadirkan narasumber-narasumber hebat tentunya, dan juga dengan membahas materi juga yang sangat luar biasa. Adapun Bapak Ibu juga bisa menanyakan pada kontak person yang tersedia atau yang bisa dihubungi, yaitu Bapak Ari Purmadi dan saya sendiri. Adapun linknya juga Bapak dan Ibu bisa akses dan bisa mengklik daftar pada bagian ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan pada hari-hari selanjutnya. Terima kasih juga kepada seluruh pemateri, Bapak Haryadi Ahmad, saya ucapkan terima kasih atas materi yang sangat luar biasa. Begitu juga para peserta juga yang sudah bersemangat dalam mengikuti kegiatan Zoom meeting kita pada 2 hari ini. Juga kepada Bapak Pimpinan Direktur Akademisi Nusantara yang tetap mendampingi dalam kegiatan ini, Bapak Ari Purmadi MPD. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati serta pimpinan Akademisi Nusantara juga yang saya hormati. Adapun kekurangan dan juga kelebihan, saya memohon maaf atas segala macam kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ini adalah murni kehilafan saya sendiri atas perkataan maupun tindakan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Adapun kelebihan datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, semoga kita bisa bertemu dalam acara-acara selanjutnya. Semoga kita bisa sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam akademisi Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu.